إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ayat yang tercantum dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12. Surat Al-Hujurat dikenal juga dengan surat Al-Adab, surat yang berkaitan dengan adab, baik yang berkaitan dengan adab seorang kepada Rasulullah SAW dan adab manusia, orang-orang yang beriman di antara mereka. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan adab antar kita orang-orang yang beriman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah salah seorang di antara kalian melakukan ghibah terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah salah seorang di antara kalian menginginkan apabila makan daging saudaranya dalam keadaan menjadi bangkai? Fakarihtumu, maka sungguh kalian tidak akan menyukai hal tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat, Maha mengilhami hamba-hambanya untuk mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memiliki kasih sayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk mereka menjulurkan lidah-lidah mereka yang berkaitan dengan kehormatan saudara-saudaranya. Karena harus kita ingatkan diri-diri kita bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah lisan, apa yang ada pada mulut seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man dhamina li baina lahyaihi adman lahul jannah." Siapa yang dia menjamin untukku untuk menjaga di antara kedua rahangnya, tidaklah melakukan kecuali yang taat dan baik, maka kata Rasulullah, saya jamin untuknya surga. Sehingga termasuk seorang yang akan menentukan dirinya masuk surga ataukah tidak dengan dia ini menjaga lisannya. Termasuk yang harus diwaspadai dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang dengan larangan yang sangat keras ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian berbuat ghibah satu dengan yang lainnya. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu
an yadhkura ar-rajulu bima an yudhkara ar-rajulu bima fihi min khalfihi. Seseorang disebut dengan apa yang ada pada diri orang tersebut di belakangnya, tidak di hadapannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupakan orang-orang yang melakukan ghibah dengan orang-orang yang menyebut keburukan orang-orang yang ia sebut, sedangkan orang yang ia sebut itu tidak mampu untuk membela dirinya. Seperti bangkai, seperti jenazah. Kita mau marah apa saja kepada jenazah, kepada orang yang telah mati, akan membalas perkataan kita ataukah tidak? Tidak akan mampu membela dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian mau untuk makan daging saudaranya dalam keadaan mati? Dalam keadaan dia tidak mampu membela kehormatannya ketika kehormatannya dibahas oleh orang lain. Dan apa yang disebut oleh orang tersebut sesuatu yang dia tidak disukai untuk dibahas. Dan ini dibahas bukan yang melakukannya bukan hanya perempuan, semuanya, semua kalangan. Mereka melakukan hal tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Maka para sahabat ridwanullahi alaihi mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka Rasulullah mendefinisikan, menyebutkan apa itu ghibah dengan mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut yang berkaitan dengan saudaramu, yang berkaitan dengan apa-apa yang dia benci, dia tidak berkenan dengannya apabila dibahas dan didengar oleh orang tersebut. Akan tetapi namanya ghibah diambil dari kata ghaibah, dari kata tidak ada. Orang yang dibahas dan orang yang dikuliti tidak ada di hadapan kita. Sehingga orang-orang yang mewakili orang yang digibah dan dikupas kehormatannya membela orang tersebut, maka Rasulullah SAW katakan orang tersebut akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang besar. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya dikulitin dan digosipin dan dibahas kekurangan-kekurangan tanpa dia mampu membela diri, kemudian ada salah seorang yang mendengarnya kemudian membela. Membela itu tidak harus menjadi pengacara, tidak harus di acara-acara yang resmi, dan tidak harus dia melakukan sesuatu yang besar. Tidak dibela saja, diberi uzur. Dengan mungkin mengatakan, mungkin tidak yang seburuk kamu kira, mungkin kamu salah tafsir, salah paham. Itu adalah pembelaan yang ketika seseorang mendengarnya mematahkan orang yang akan menguliti aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala beri balasan apa? Allah palingkan wajahnya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari api neraka. Sebagaimana dia membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya tidak ada di hadapannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang setimpal. Allah bebaskan dari dirinya dari api neraka. Dan ada juga hadis yang menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ini. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sebutkan tentang larangan orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan ghibah. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah.
Wahai kumpulan orang-orang yang mereka beriman dengan lisan-lisan mereka dan hati-hati mereka belum masuk di dalamnya keimanan. La taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim. Janganlah kalian berbuat gibah kepada orang-orang muslimin dan janganlah kalian mengikuti kekurangan-kekurangan mereka. Jangan kalian senantiasa perhatikan kekurangan-kekurangan orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, fa innahu man ittaba'a awratihim. Sesungguhnya siapa yang demen untuk mengikuti dan mencari info yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan orang-orang yang beriman, maka tatabballahu auratahu, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan membalas orang tersebut. Akan diumbar oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan orang-orang yang melakukan dan mencari kekurangan saudara-saudaranya untuk digibah, untuk digosipin, untuk dibahas dalam majlis-majlis yang di dalamnya tidak mengingatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah, siapa yang kesalahan-kesalahannya ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yafdahuhu walau fi jawfi baiti. Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kesalahan-kesalahannya di mata manusia walaupun orang tersebut senantiasa diam di rumahnya. Karena balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seorang senantiasa berusaha menutupi kesalahan-kesalahan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Dan setiap dari kita dikatakan oleh Rasulullah khata', pelaku kesalahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tirai terhadap kesalahan-kesalahan kita, sehingga kesalahan-kesalahan kita ditutup dan tidak diendus oleh orang-orang yang berada di hadapan kita. Sehingga ketika tirai tersebut dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau lari kemanapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah akan menjadikan orang tersebut tampak kesalahannya. Sehingga dari ayat ini dan dari 3 hadis yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwasanya perbuatan ghibah adalah dosa besar, bukanlah dosa kecil. Karena setiap dosa besar adalah dosa yang di dalamnya ada larangan secara khusus dan ada ancaman yang khusus yang berkaitan dengan dosa tersebut. Kemudian sebagian orang ketika diingatkan tentang perbuatan ghibah untuk tidak melakukannya, sebagian orang itu mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan, sehingga apa yang ia lakukan seakan-akan menjadi perbuatannya yang benar. Sebagian mengatakan apa? Mengatakan kan yang kita katakan itu benar. Kita kan tidak bohong. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kita dengar dengan telinga sendiri. Jadi kita ini tidak berbohong. Benar nggak? Terkadang sebagian orang itu ketika akan berbuat ghibah itu ada muqaddimahnya. Seakan-akan muqaddimah tersebut akan membenarkan apa yang dia lakukan. Maka hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya perbuatan ghibah ketika ghibahnya itu berkaitan dengan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya, saudara seiman, maka itu ghibah. Apapun bentuknya. Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Maka Rasulullah katakan, zikruka akhaka bima yakrah. Ketika engkau menyebut saudaramu terhadap perkara-perkara yang tidak dia suka, saudaramu, sehingga yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Ketika berkaitan dengan muslimah, mukmin, muslim,
baik tetangga ataupun jauh, baik kerabat ataukah bukan, baik anak ataukah bukan, maka ketika disebut tentang sesuatu yang dibenci, dan bagaimana kita mengetahui hal tersebut dibenci ataukah tidak oleh orang yang dibahas, kita anggap apabila kita yang dibahas, kita suka ataukah tidak. Sehingga kita tidak mencari definisi apa sih batasan sesuatu dibenci ataukah tidak. Diri kita saja apabila dibahas dengan pembahasan seperti itu, apakah menjadi sesuatu yang suka ataukah tidak. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim mewakili kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila yang dibahas tentang saudaraku itu betul? Bukan perkara-perkara yang saya bumbu-bumbui, bukan perkara-perkara yang saya tambah-tambahkan." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqulu faqad ibtadahu." Apabila yang kau katakan itu benar ada pada saudaramu, maka engkau telah melakukan perbuatan ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dan apabila engkau ini membahas tentang orang tersebut, yang orang tersebut tidak melakukan apa yang telah engkau katakan, maka engkau telah memfitnahnya, engkau telah berdusta atas namanya, lebih dari pembahasannya yang pertama. Jadi walaupun pembahasannya benar, tidak ditambah-tambahi, sesuai dengan kenyataan, maka tetap menjadi perkara yang haram dan menjadi perkara yang dosa besar, bukan menjadi dosa kecil, tetap dosa besar. Dosa besar dengan dosa kecil bedanya apa? Dosa besar itu harus bertaubat secara khusus. Adapun dosa kecil, apabila seseorang melakukan kebaikan-kebaikan seperti sholat, seperti wudu, maka dosa-dosa kecil itu akan rontok dengan sendirinya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang akan mengikis habis dosa-dosa, akan tetapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dalam hadis lain yang menyebutkan tentang bahwasannya apabila perkara yang disebut itu adalah sesuatu yang benar, tetap menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan sesuatu ghibah, yang ghibah tersebut adalah dosa besar, yang disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang, tercantum dalam Al-Ahadits Al-Mukhtarah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Anas bin Malik rahimahullah, orang-orang Arab dahulu mereka ketika melakukan perjalanan saling berkhidmah, saling membantu satu dengan lainnya. Wa kana ma'a Abi Bakr wa Umar rajulun yakhdumuhuma. Maka bersama dengan Abu Bakar dan Umar ada seseorang yang orang tersebut telah disiapkan oleh keduanya untuk berkhidmah kepada keduanya dalam perjalanan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastayqadha wa lam yuhayyi lahumā ta'āmā. Ketika Abu Bakar dan Umar itu bangun dari tidurnya, maka keduanya mendapati orang yang dipekerjakan untuk berkhidmah kepada keduanya belum menyiapkan makanan, masih tidur pulas. Maka salah seorang berkata kepada orang lain, antara Abu Bakar dan Umar ini, satu di antara keduanya berkata kepada yang lain. Bisa jadi Abu Bakar berkata kepada Umar, bisa juga Umar berkata kepada Abu Bakar, "Inna hadza la yuwa'imu nauma baitikum." Ini orang sudah kita bayar, tapi kayak tidur, bukan lagi perjalanan yang kita bayar. Jadi seakan-akan dia itu lagi tidur di rumah, bukan lagi orang yang bekerja. Maka orang ini dibangunkan oleh Abu Bakar dan Umar. Ayo bangun. Kemudian ketika bangun, orang ini
Diperintahkan oleh keduanya untuk datang kepada Rasulullah SAW dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah dan katakan kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar memanggil Rasulullah SAW untuk makan bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah dipanggil. Maka orang ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar. Begitu Rasulullah SAW datang, ataupun ketika pemuda ini datang yang berkhidmah ini, Rasulullah mengatakan kepada pemuda ini, kok kamu katakan kepada Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka berdua telah makan. Maka orang ini kembali lagi kepada Abu Bakar dan Umar. Dikabarkan kepada keduanya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Langsung takut keduanya. Ada apa ini? Kita belum makan, memanggil Rasulullah untuk makan bersama, malah dikatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar telah makan. Maka keduanya langsung datang kepada Rasulullah SAW. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, kami mengutus seseorang kepadamu supaya kami manggil engkau makan bersama. Dan engkau berkata kepada orang tersebut bahwa kami telah makan. Dengan apa kami ini makan? Kami belum makan. Kami menghormati engkau sehingga kami tidak memulai makan kecuali bersama dengan engkau. Maka apa kata Rasulullah? Bilahmi akhikuma, dengan daging saudara kalian berdua. Allahu Akbar. Walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasulullah, inni la ara lahmahu min anyabikuma. Demi Allah, saya melihat daging saudaramu berada di gigi di sela-sela gigi. Apa maksud dari bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini makan daging saudaranya? Apa? Perkataan salah seorang di antara keduanya yang ketika mengomentari orang yang dia bayar masih tidur, belum bangun. Bukan perkataan yang besar. Padahal keduanya membayar orang ini untuk bekerja. Jadi sama saja ketika kita memberi bayaran kepada orang, memberi dia upah untuk bekerja kepada kita, kemudian kita ngomel bukan di hadapan dia. Orang ini kalau kerja lambat, orang ini malas. Perkataan demikian. Orang ini kalau pas lagi makan enggak datang. Benar. Akan tetapi ini termasuk dari ghibah. Yang kita tidak boleh menyebutkan hal tersebut tanpa ada orang di hadapannya. Apabila ada keluhan kita sampaikan dengan cara yang baik sehingga menjadi pertimbangan buat orang tersebut. Maka Abu Bakar dan Umar ini dua sahabat besar. Manusia yang paling baik setelah para rasul dan para nabi adalah Abu Bakar. Dan setelahnya Umar. Ini manusia yang paling baik setelah para nabi dan para rasul. Maka keduanya mengatakan, fastaghfir lana, ya Rasulullah, istighfarlah untuk kami berdua, istighfarlah untuk kami, mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, falyastaghfir lakuma, hendaklah orang yang jadi korban kehormatannya oleh kalian berdua harus langsung memberikan maaf kepada kalian atau memintakan ampun kepada Allah untuk kalian, baru itu bisa. Adapun saya yang memintakan ampun kepada Allah untuk kalian berdua, maka itu tidak berlaku. Maknanya, perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang dizalimi itu memberikan maaf kepada orang yang menzalimi. Tobat itu ada syaratnya, ada 5 ataupun ada 6. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua
bertaubat di waktu diterimanya taubat, baik ketika nyawanya belum sampai kerongkongan atau matahari belum terbit dari arah barat. Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, meninggalkan dosa tersebut. Yang kelima, memiliki tekad untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Ini apabila dosanya yang berkaitan antara manusia dengan Allah. Akan tetapi apabila berkaitan dengan hak manusia, maka harus ditambahi dengan satu syarat, yaitu meminta halal dari orang yang kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melampaui batas terhadap hak-haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kanat indahu madlamatun," siapa yang memiliki perbuatan kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallalhu minha, maka hendaklah dia meminta halal kepada saudaranya dari perbuatan yang telah dia lakukan berupa kezaliman. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dinar, maka sesungguhnya di hari kiamat tidak akan berlaku dinar dan dirham. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berkaitan antara hak-hak manusia. Apabila yang berkaitan dengan pencurian, mau orangnya taubatnya segimanapun, maka tidak diterima taubatnya sampai apa yang dia curi itu dikembalikan kepada orang yang telah dia curi. Begitu juga hak-hak yang lainnya. Maka yang berkaitan dengan ghibah, ini ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus dia lakukan? Maka disebutkan oleh para ulama ketika meminta halal kepadanya dengan berbagai cara, harus diketahui secara terperinci. Apabila orang yang kita gibahi itu mengetahui bahwasanya kita telah melakukan gibah kepadanya di berbagai tempat kumpul ataupun di berbagai kesempatan, maka kita datang kepada orang tersebut secara terus terang dan minta maaf. Bahkan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila orang tersebut tidaklah memberikan kepada kita maaf kecuali dengan imbalan uang, kita bayar. Ya, berhubung saya lagi butuh, saya tidak akan memberikan maaf kepada engkau kecuali sediakan 2 juta. Kita kasih 2 juta. Yang penting dimaafi oleh orang yang berbuat orang yang kita zalimi, kehormatannya. Yang kedua, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila orang yang kita zalimi kehormatannya, kita tahu bahwasanya dia itu tidak tahu dengan perbuatan kita, maka kita tidak datang kepadanya. Akan tetapi di majelis-majelis yang kita itu berbuat ghibah, kita ganti dengan pujian-pujian terhadap orang-orang tersebut. Misalnya kita harus ingat di arisan ini ataupun di kondangan ini kita membahas tentang si fulan, maka pada kesempatan yang sama, mungkin di waktu tempat yang sama, di waktu yang berbeda, kita membahas tentang keutamaan orang tersebut. Sehingga yang berkaitan dengan kezaliman seseorang kepada orang lain, apabila orang yang dizaliminya itu telah meninggal dunia, baik dengan perbuatan ghibah ataupun fitnah, ketika orang yang dizaliminya itu meninggal dunia, maka pintu taubat untuk perbuatan dosa dia telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rapat-rapat. Paham ya? Jadi dosa antara Allah dengan manusia
Walaupun perhitungannya besar, ketika seorang kembali kepada Allah, Allah terima taubatnya. Bahkan orang yang bertaubat kepada Allah, kaman la dzanba lahu, tidak ada dosa lagi. Itu antara dosa seseorang dengan Allah. Akan tetapi ketika berkaitan dengan manusia, dia ghibah, dia memberikan fitnah kepadanya, dia mencaci dia, memaki dia. Kemudian orang yang ia zalimi meninggal dunia, sudah dikubur, maka pintu taubat antara permasalahan dia dengan orang yang telah dikubur telah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Nanti akan ia temukan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk dalam kategori pembahasan setiap dosa besar, ketika seorang mati, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan keadilannya. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dengan rahmatnya. Kemudian ada juga sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan ghibah. Banyak sekali. Kita sebutkan beberapa. Yang pertama, menumpahkan kemarahan. Seseorang menumpahkan kemarahan kepada orang lain. Sehingga ketika dia menyebutkan kesalahan seseorang dalam rangka menumpahkan kesalahan, menumpahkan kemarahan yang berkaitan dengan orang tersebut. Dan ini salah satu sebab. Dan mungkin penawarnya bagi sebab yang pertama ini untuk dia memberikan maaf kepada orang-orang yang menjadikan dia itu marah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat 130 berapa tadi? 133 sampai 134. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit 7 lapis dan seluas bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, orang-orang yang memiliki perhatian dan kebajikan yang sifatnya sosial. Bukan yang sifatnya ibadahnya langsung dengan Allah, akan tetapi yang berkaitan dengan muamalah seseorang dengan orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu mereka-mereka yang ahli sedekah, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Mereka adalah orang-orang yang banyak memperhatikan dalam sedekah, dalam sedekah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan berbuat ihsan kepada sesama. Sehingga dalam surat Ali Imran ini Allah persiapkan surga, Allah persiapkan ampunan buat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang dimaksud adalah mereka-mereka yang apabila marah, mereka tidak mengumbar rasa amarah mereka. Mereka tahan. Kata Rasulullah, la taghdab walakan jannah. Jangan marah. Artinya ketika ada sesuatu yang menjadikan engkau marah, kendalikan marahmu. Jangan kau umbar.
jangan kau berbicara. Ingat, yang menjadikan engkau marah ini bisa jadi sesuatu yang dengannya engkau berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan orang yang ada di hadapan engkau ini menjadikan engkau itu murka. Karena orang-orang saleh mengatakan, inni la asaitu rabbi, saya itu bermaksiat kepada Allah dan saya lihat dampak kemaksiatan saya itu di rumah. Dan ketika kita bermuamalah dengan orang yang tadinya orang itu hormat, dia jadi kurang ajar. Bahkan ulama salaf itu ketika mereka menaiki tunggangannya dan ketika tunggangannya tidak terkendali seperti biasa, maka mereka muhasabah, introspeksi. Bagaimana sih hubungan saya dengan Allah? Tunggangan saya yang tadinya itu jinak kok sekarang kok membangkang. Ini para ulama terdahulu. Sehingga ketika kita marah, kita ingat bisa jadi ini karena perbuatan dosa-dosa kita, sehingga orang tersebut menjadikan kita jengkel. Dan ingat bahwasanya bisa jadi ini adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun dianjurkan untuk tidak berkata, mengambil air wudhu apabila yang tadinya berdiri duduk, yang tadinya duduk tiduran. Supaya apa? Supaya kita mengendalikan rasa marah kita. Wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mengampuni kesalahan orang-orang lain, menahannya, tidak melampiaskannya, kemudian apa yang ia tahan tidak diganjal dalam hatinya, dibuang jauh-jauh, sehingga hatinya bersih kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Tidak ada dendam, tidak ada luka, bahkan mendoakan kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya dengan doa yang baik. Bahkan orang yang berbuat salah kepadanya, ia balas dengan perbuatan baik. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan dengan perbuatan baik, kata Allah. Sehingga orang-orang yang tadi musuh kepada engkau akan menjadi pelindung, akan menjadi teman dekat dengan engkau ketika perbuatan jelek yang mereka lakukan, engkau balas dengan perbuatannya yang baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man kadhama kaidan, siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunqidhahu, dan padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ini biasanya terhadap orang-orang yang ada di bawah pengawasan kita, baik anak ataupun suami terhadap istri. Misalnya ketika ada kemarahan, dia menahannya, mengendalikan, ataupun bos terhadap anak buah, kepada pembantu, siapa saja dia marah, akan tapi tidak dia lampiaskan amarahnya, walaupun dia mampu untuk melakukan hal tersebut dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahu Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat kelak, dan Allah pilihkan kepadanya pintu surga Allah. Dan ini adalah sifat-sifat orang-orang terdahulu. Para nabi ketika mereka berdakwah, kemudian dakwahnya itu mereka sampaikan kepada kaumnya supaya kaumnya apa? Masuk surga, supaya kaumnya selamat dari api neraka. Maka nabi-nabi tersebut menghadapi hinaan-hinaan dari kaumnya. Bukan hanya hinaan, bahkan mereka dipukul sehingga mereka berdarah-darah. Di antara nabi diceritakan oleh Nabi Muhammad, mereka mengusap wajahnya dan mereka dapati darah ada di tangannya. Untuk bayangkan, nabi tersebut menyeru kepada kaumnya supaya selamat dunia akhirat, akan tapi kaumnya membalas dengan keburukan. Nabi itu apa? Apakah marah? Apakah murka? Apakah meminta azab ya Allah, azab mereka? Tidak. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka itu tidak
tidak mengetahui. Jadi ketika ada kemarahannya ditahan dan memberikan maaf kepada manusia, diberikan uzur bahwasanya mereka mengetahui. Akan tapi apabila mereka mengetahui, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terdepan dari dakwahnya para nabi. Sebab yang kedua, masih ada 6 menit ya. Sebab yang kedua yang menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan ghibah, biasanya nggak enak kepada teman-temannya ataupun berbasa-basi kepada teman-temannya, sehingga ketika majelis yang dia duduk di dalamnya membahas tentang kekurangan-kekurangan orang lain dan melakukan perbuatan ghibah, maka dia tidak enak apabila untuk mengingkari atau memotong perkataan-perkataan mereka. Maka mau tidak mau orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan dosa karena perbuatan orang-orang yang di sekitarnya. Seharusnya ketika mendapati hal tersebut ada orang yang melakukan perbuatan ghibah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Kita bela kehormatan saudara kita dengan perkataan-perkataan yang ringan, karena balasannya apa? Allah bebaskan diri kita dari api neraka. Kita bela dengan perkataan-perkataan yang singkat saja. Nggak seperti itu. Bisa jadi kamu salah lihat, bisa jadi kamu salah dengar. Orangnya baik kok. Dibantah seperti itu dalam mereka membela saudara kita. Bukan malah kita nambah-nambahin, kamu baru tahu segitu. Saya ada info yang lebih akurat, ini sih. Bukan membela, malah menambah-nambah dari majelis tersebut. Maka ini tidak boleh. Seharusnya apabila telah memberikan langkah pertama tidak manjur, maka ya tinggalkan majelis tersebut. Kita tinggalkan. Karena hidup kita itu yang penting kita mendapatkan ridha Allah. Mau manusia ridha kepada kita ataukah murka kepada kita tidak peduli. Yang penting kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak mempedulikan ridha Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk mendapatkan ridha manusia tanpa mempedulikan larangan-larangan Allah dan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati-hati manusia murka kepada orang tersebut. Banyak hadisnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah katakan, manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah as-sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Siapa yang berupaya untuk mencari ridha Allah, ridha manusia dengan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut dimurkai oleh Allah dan menjadikan manusia-manusia murka kepadanya. Sudah sebab yang keberapa? Sekarang ketiga ya. Yang ketiga, memiliki keinginan ketika seorang berbuat ghibah itu ingin menjadikan dirinya itu tinggi dari yang lain, mulia dari yang lain, dengan cara menjadikan orang yang dibahas itu disebutkan kekurangan-kekurangannya, sehingga ketika dia menyebutkan kesalahan-kesalahan orang, pada hakikatnya dia ingin menunjukkan bahwasanya dia lebih utama dari orang yang dibahas. Maka orang-orang yang demikian haruslah ingat bahwasanya seseorang itu bisa jadi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kita, tidak dinilai dengan penampilan, tidak dinilai dengan rupa. Bahkan bisa jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'un 'indal bab law aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa jadi orang-orang yang berdebu tubuhnya,
bisa dikatakan sampai titik dekil. Bisa jadi, bukan ada anjuran untuk kita dekil, tidak. Bisa jadi orang di mata kita biasa-biasa saja. Bisa jadi apabila orang tersebut bertamu kepada rumah orang, ditolak. Karena untuk apa menerima orang tersebut? Kata Rasulullah, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Apabila dia itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan benarkan sumpahnya. Apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala langsung penuhi dan berikan ijabah terhadap doa-doanya, menunjukkan bahwasanya kesalehan seseorang, ketakwaan seseorang itu tidaklah dinilai dari kedudukan sosial di mata manusia. Bisa jadi di mata manusia sangatlah biasa-biasa saja, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ibn Munkadir, salah seorang perawi dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan pada suatu hari di kota Madinah, pada saat itu ulamanya, umaranya, penuntut ilmunya, mereka melakukan salat istisqa. Kemudian setelah mereka pulang, hujan tidak turun. Maka Ibn Munkadir, Muhammad Ibn Munkadir ini seorang alim besar, gurunya Imam Bukhari. Beliau ketika malam hari tiduran di Masjid Nabawi. Pada saat itu ketika tiduran, dia dekat dengan satu tiang. Di tiang tersebut ada orang yang berdoa, sholat, kemudian oleh Imam Ibn Munkadir dilirik orangnya. Oh, ada orang lagi sholat. Malam, gelap gulita. Kemudian setelah sholat, orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kota Madinah mendapatkan hujan. Kata Imam Ibn Munkadir, siapa ente? Tadi pagi saja ulamanya loh, umaranya, semua mereka datang ke tanah lapang untuk berdoa, belum dapat. Maka orang ini berdoa, ya Allah, penduduk kota nabimu ini meminta hujan kepadamu, maka saya berdoa kepadamu ya Allah supaya kota Madinah mendapatkan hujan. Tangan belum diturunkan, terdengar suara cedar. Kaget ini, siapa namanya? Al-Imam Ibn Munkadir kaget, langsung duduk. Siapa ini orang? Tangan belum turun sudah hujan. Maka oleh Muhammad Ibn Munkadir ditunggu orang tersebut. Orang itu terus sholat sampai manusia datang untuk sholat subuh. Orang ini baru keluar. Sehingga ketika keluar dari masjid itu, dia dalam keadaan masjid itu pelatarannya penuh dengan air. Antum bayangkan, yang tadinya kekeringan penuh dengan air. Maka Al-Imam Muhammad bin Munkadir penasaran, nanti malam saya tunggu lagi siapa dia. Dan pada malam berikutnya datang lagi orang ini di tempat yang sama. Dan begitu subuh akan tiba, orang ini keluar. Jadi tidak mencolok. Maka oleh Imam Ibn Munkadir diikuti dari belakang. Sampai mana nih orang? Begitu tahu rumahnya, oh itu, dia pulang di masjid, sholat di masjid, nunggu sampai syuruk selesai, dia ke rumah orang tersebut. Orang tersebut begitu datang, begitu Muhammad bin Munkadir datang ke rumahnya, orang ini tahu siapa ini Muhammad bin Munkadir. Wahai imam, wahai syekhana, dihormati dengan penghormatan yang luar biasa. Kata Muhammad bin Munkadir, kamu itu orang yang kemarin ada di tiang kemudian berdoa dengan doa langsung Allah turunkan hujan. Marah dia dengan kemarahan yang luar biasa. Ada apa engkau wahai Muhammad bin Munkadir? Marah dia. Akhirnya Muhammad bin Munkadir lihat orang tersebut marah dengan kemarahan luar biasa, langsung pergi. Besoknya datang lagi, orang tersebut sudah pindah dari kota Madinah. Tidak mau diketahui oleh orang.
Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Munkadir bahwasanya orang tersebut adalah tukang sol. Tukang sol berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabul oleh Allah. Jika ketika Muhammad bin Munkadir bertanya kepada tetangganya, "Kemana si fulan?" Maka si fulan menyalahkan, "Ada apa engkau wahai Syekh dengan orang tadi? Orang tadi baik sekali, akan tapi begitu engkau datang dia langsung marah dan pergi." Padahal yang diketahui apa? Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Berdoa kepada Allah dengan satu doa dan kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dalam kita menentukan derajat seorang sisi Allah bukan dari garis keturunan, bukan juga dari harta yang dia miliki, bukan juga dari pakaian yang dia pakai, maksudnya apakah pakaiannya wah ataukah tidak, bukan itu semua, akan tetapi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa senantiasa meyakini bahwasanya orang yang ada di hadapannya itu lebih baik daripada dia. Sehingga tidaklah mereka keluar dari rumahnya kecuali bertemu dengan seorang meyakini orang yang ada di hadapannya itu lebih baik daripada dia, apapun yang orang tersebut dilakukan di hadapannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih banyak sebab-sebab yang dengannya seorang berbuat ghibah, dan pembahasan yang saya lakukan untuk mengingatkan diri saya supaya jangan sampai terperosok di dalam perbuatan tersebut. Ada yang ditanyakan ataukah cukup? Ya, silakan. Kalau dampaknya demikian, kita cukupkan saja. Ingat, ini perbuatan dosa, jangan dilanjutkan. Dan bisa jadi orang yang kita bahas itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari kita. Jadi kita pangkas permasalahannya dari akar. Apabila kita bela, menjadikan orang tersebut lebih marah, lebih emosi, sehingga berkata dengan perkataan-perkataan yang menambahkan aib yang seharusnya tidak perlu dibahas, maka kita katakan, bisa jadi kita katakan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa, gitu ya. Sehingga apabila orang tersebut ada keimanan, maka langsung berhenti. Apabila diingatkan bahwasanya hal ini adalah termasuk dosa besar. Enggak, maksudnya yang penting kita lakukan pembelaan. Pembelaan itu tidak harus pembelaan yang berkaitan dengan kita itu harus tahu ataukah tidak. Berilah pembelaan, bisa jadi itu lagi hilaf saja. Katakan yang demikian. Bisa jadi ada udzur-udzur, ada alasan-alasan yang tidak kita ketahui. Demikian kita kasih pembelaan, sehingga dengannya kita membela saudara kita dan kita mendapatkan keutamaan berupa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, silakan. Kalau bisa memaafkan tanpa melihat sesuatu yang terjadi itu lebih baik ya. Jadi apabila dibahas sebab-sebabnya, maka bisa jadi mengungkit emosi yang sudah agak reda. Tapi apabila dibahas lagi, bisa jadi akan menjadi lebih emosi lagi, seakan-akan baru saja terjadi. Jadi kalau dia mampu untuk menjadikan dua pihak ini bersepakat untuk menutup buku dan membuka lembaran baru sehingga saling memaafkan, maka itu lebih baik. Tapi apabila untuk membeberkan kesalahan-kesalahan orang lain, itu bisa dilakukan apabila ketika seorang melakukannya ke qadhi, ke hakim. Dia datang ke hakim menyebutkan si fulan ini melakukan kepada saya demikian. Nah, itu enggak apa-apa.
Boleh. Membersihkan nama baiknya. Ya, kalau terus dilanjutkan malah akhirnya saling mencemari di antara keduanya. Jadi diingatkan keutamaan orang yang saling memberikan maaf. Siapa yang memberikan maaf, kata Allah, rafa'ahu izzah. Man 'afa lillah, siapa yang memberikan maaf kepada orang lain, orang memberikan maaf kan seakan-akan dia lemah. Allah katakan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan dia dalam kemuliaan. Jadi diingatkan hal-hal yang demikian. Diingatkan dengan ayat yang dibahas tentang surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Diingatkan. Dan diingatkan pula bahwasanya setiap kita itu pasti mati. Sehingga dunia ini mau bagaimanapun keadaannya akan ditinggalkan oleh kita. Dan setiap ada yang di hati kita berupa kedengkian, rasa permusuhan akan dihisab oleh Allah. Jadi dengan diingatkan hal-hal yang demikian dan masa yang akan datang akan menjadikan kemarahan seseorang itu akan menjadi lebih luluh gitu. Ya, silakan. Ya, perlu. Jadi kita itu diperintahkan untuk melindungi kehormatan kita, sebagaimana kita melindungi fisik kita. Sebagaimana kita tidak mau badan kita itu dipukul, dicubit, maka kehormatan kita pun harus dilindungi. Semua hal yang akan menjadikan kehormatan kita itu akan dikoyak-koyak oleh saudara kita, maka kita halangi sebelum hal tersebut terjadi. Misalnya kita mendengar bahwasanya sebagian orang itu berkata demikian, maka kita datangi orang-orang tersebut tanpa kita menyebutkan saya mendengar ini enggak. Kita sebutkan dalam permasalahan ini saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, saya tidak tahu menahu, dijelaskan tanpa mereka meminta. Dalilnya apa? Kita harus berupaya senantiasa menyebutkan dalil ya. Dalilnya Rasulullah di satu malam bersama dengan Sofia di 10 malam terakhir ketika i'tikaf. Maka ada 2 orang Ansor mendekat kepada Rasulullah, kemudian melihat Rasulullah di dalam kegelapan bersama dengan seorang perempuan. Maka keduanya langsung jalan lebih cepat daripada biasanya. Maka Rasulullah menoleh kemudian memanggil, ala rislikuma, tenang, sini. Begitu nengok kata Rasulullah, ini Sofia istri saya, bukan perempuan lain. Nah, kata keduanya, subhanallah, enggak mungkin kami menuduh engkau dengan perbuatan zina ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, inna syaitana yajri fi ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia seperti aliran darah. Fa inni khiftu an yadhifa fi qulubikum syai'a. Saya takut apabila syaitan itu menjadikan di hati kamu itu sesuatu yang dengannya engkau berpikir tentang aku sesuatu yang jelek. Nah, Rasulullah saja yang paling dicintai oleh para sahabat membentengi dirinya dengan sesuatu tersebut tidak menjadikan orang lain suudzon kepada Rasulullah dan menjadikan mereka membahas kejelekan-kejelekan. Apalagi kita, maka harus lebih membentengi diri kita. Apabila kita tahu, maka kita datang ke majelis tersebut atau orangnya kita tahu kenal, maka tanpa dia minta klarifikasi kita jelaskan, baik langsung atau secara tidak langsung. Dalam permasalahan ini sebutkan. Habis itu kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.